Ini Mila, mahasiswi semester 3 jurusan sastra Inggris di sebuah universitas terkenal di Eropa. Saat ini sedang liburan di kota kelahiran orang tuanya di Jawa. Ibu dan ayah beserta adiknya menginap di rumah keluarga di sebuah kecamatan di Jawa Tengah. Sedangkan Mila sendiri bersama sopirnya Cipto mengunjungi sebuah desa di Jawa. Desa itu tempat kelahiran neneknya, tapi sejak kecil neneknya pun telah meninggalkan desa itu dan pindah ke Sukabumi. Di desa itu ada sebuah rumah peninggalan keluarga dari nenek Mila, rumah tradisional joglo besar dengan halaman luas. Namun sayangnya, rumah itu dikenal angker karena penuh sejarah kelam semenjak zaman Belanda, Jepang sampai pemberontakan G30 SPKI. Rumah itu penuh sejarah lumuran darah. Menurut warga desa setempat, jangankan manusia, hewan pun tak ada berani yang mendekat. Angkernya rumah ditambah lagi karena berada sangat dekat dengan pantai Laut Selatan. Anehnya rumah itu, walau sudah kosong puluhan tahun, kondisi rumah begitu terawat dan bersih. Cuman halamannya saja yang tak terurus. Mila sebagai anak milenial dan mendapat pendidikan modern, tidak percaya hal mistis dan horor tersebut dan ia ingin membuktikannya. Dengan ditemani Sucipto, supir yang merangkap keamanan keluarga Mila, mereka berdua berangkat ke rumah itu. Jangankan mau tinggal seminggu, sehari tiba di situ, Mila dan Sucipto telah diteror berbagai makhluk gaib yang mengganggu baik secara nyata sampai gangguan bersifat fisik. Di setiap ruangan rumah itu dihuni makhluk gaib, mulai dari hantu anak-anak sampai hantu nenek-nenek, mulai dari makhluk gaib pria sampai makhluk gaib wanita. Mungkin rumah itu sudah jadi perkampungan gaib. Setiap lorong di rumah itu dipenuhi banyak kejadian mistik, bahkan makhluk-makhluk itu sering menampakkan wujudnya. Benda-benda melayang sendiri, seperti lampu minyak tanah yang dapat terbang, sampai Mila dirasukin oleh makhluk gaib di situ. Ada sebuah ruangan alat musik gamelan. Ruangan itu begitu angker, sering terdengar alunan gamelan dari ruang itu. Saat dilihat tak ada seorang pun di ruangan itu. Tubuh Mila pun sering melayang ke udara karena ulah makhluk gaib tersebut. Sampai ketika teror paling mengerikan, Mila ditarik oleh makhluk gaib menuju laut pantai selatan. Walaupun dengan sekuat tenaga dia mencoba melawan dan berlari, namun kekuatan pantai selatan tetap menariknya ke dalam lautan, dan untung nasib Mila dan nyawanya masih selamat, karena dari kejauhan terdengar popok ayam dan seberkas cahaya mentari terbit dari sebelah timur, membuat makhluk penghuni laut tersebut melepaskan Mila. Saat tidur, Mila pun tak lepas dari gangguan makhluk gaib tersebut, sehingga tubuhnya dirasukin dan diangkat ke udara oleh makhluk penghuni rumah itu.
memutuskan untuk meninggalkan rumah